Tidur bukan sekedar istirahat, melainkan merupakan saat di mana otak kita aktif untuk membersihkan semua hal yang perlu dilakukan pembenahan. Justru orang dewasa saat ini banyak yang sulit untuk mengalami tidur yang baik. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sleep hygiene dan bagaimana membantu mendapatkan kualitas tidur yang baik. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Priscilla Yani Gunawan, spesialis neurologi konsultan. Di video kali ini akan membahas tentang sleep hygiene dalam mendukung kualitas tidur yang baik. Pemahaman bahwa saat tidur otak kita hanya istirahat itu sebenarnya kurang tepat. Tidur lebih tepat kita definisikan sebagai saat di mana tubuh kita berbenah. Otak kita aktif untuk membersihkan segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi istirahat sejenak tanpa tertidur itu akan berbeda dengan saat kita benar-benar tidur dan mengalami tidur dalam. Otak kita mengalami beberapa fase. Nah, tahapan tidur dari yang ringan sampai yang paling dalam disebut sebagai REM sleep. Jadi artinya tidak akan seseorang seharusnya pada saat mulai tidur langsung masuk ke tahap yang paling dalam. Pada saat itu tentu saja membutuhkan proses. Tidak hanya saat mulai terlelap, tetapi kemampuan mempertahankan tidur itu sangat penting. Sehingga pada saat tidur kita mengalami semua fase yang tadi. Salah satunya memang adalah konsolidasi memori. Segala sesuatu yang kita alami pada saat kita terjaga itu akan dikuatkan dan disimpan di dalam storage atau tempat penyimpanan. Sehingga pada saat kita mengambilnya jangka panjang itu tersedia. Nah, selain itu akan terjadi neurotransmitter atau zat-zat yang diperlukan tubuh untuk mengatur mood, kemudian kemampuan kita mengemukakan pendapat kita, sehingga apabila itu terganggu mungkin akan terjadi mood swing, jadi mudah sekali untuk khawatir, bahkan kondisi depresi. Kalau untuk dewasa kita pakai patokan 18 tahun sampai sebelum lansia sekitar 64 tahun. Itu memang durasi tidur yang dianggap cukup baik adalah sekitar 7-9 jam. Tetapi ada juga rentang waktu yang masih dianggap tidak ideal tapi cukup, yaitu 6-7 jam. Kemudian kalau berlebih itu juga sekitar 9-10 jam. Tapi juga jangan lebih. Apabila berlebih artinya kita merusak irama sirkadian tadi. Jadi ada yang namanya sleep inertia. Tidurnya terlalu lama. Pada saat bangun bukannya segar, malahan kok rasanya lemas. Nah, irama sirkadian itu tidak hanya masalah keteraturan bangun tidur saja, tetapi juga keteraturan zat-zat yang diperlukan untuk kita beraktivitas. Dua-duanya sangat penting. Oleh karenanya biasanya kalau ada masalah, kita akan bertanya dua hal ini. Artinya durasi tidur yang lama bukan berarti kualitasnya pasti bagus. Kok pusing, saya kok rasanya tidak tidur. Nah, sebaliknya ada yang sangat mudah tertidur, tapi kemudian karena memang sangat malam misalnya, terbangun sangat awal sehingga belum cukup nih mencapai yang sampai tahap dalam. Kualitas tidur dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi ada tidur yang bermasalah karena berkaitan dengan masalah pernapasan, misalnya seperti mendengkur. Nah, ada juga gangguan tidur dalam arti tidak bisa tidur. Seringkali kita kenal sebagai insomnia. Padahal badan terasa capek tapi sulit untuk masuk ke tidur. Nah, ada juga yang disebabkan karena gangguan sirkadian. Sering terjadi pada pekerja shift. Itu tentu akan mempengaruhi kualitas tidurnya dan durasi. Tentu saja kalau gangguan tidur itu terjadi dalam waktu singkat, biasanya kita akan langsung terlihat efeknya. Besok harinya terasa lemah, mudah marah, kemudian mungkin akan ada error atau gangguan dalam hal aktivitas kita.
Yang bahayanya adalah kalau itu terjadi terus-menerus, tubuh kita mulai terganggu. Biasanya gula darah akan naik, bisa jadi tekanan darahnya mulai naik. Kemudian untuk gangguan jantung, gangguan pembuluh darah otak, bahkan demensia atau gangguan ingatan. Nah, termasuk gangguan yang lain seperti kecemasan, depresi, semua itu bisa terjadi apabila gangguan tidurnya terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi pada saat kita bangun tidur itu merasa tidak segar. Padahal malam sebelumnya kok durasinya kayaknya cukup. Atau tidur itu sudah cukup, tapi untuk beraktivitas mood kita sangat tidak baik. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari yang tidak sulit pun merasa sepertinya kurang mampu. Atau dalam waktu beberapa saat sebelumnya ditanya kok sepertinya lupa. Itu bisa menjadi tanda awal bahwa tidur kita mungkin kualitasnya kurang. Yang pertama tentu saja kita menyiapkan ruangan tidur kita supaya kondusif, pencahayaannya tidak terlalu terang, menjauhkan gadget atau perangkat elektronik. Kemudian untuk makan, jarak antara makan terakhir dengan waktu tidur sebaiknya jangan terlalu dekat. Konsumsi kafein atau teh sekalipun tidak dianjurkan terlalu sore atau malam karena akan mempengaruhi kualitas tidur. Apabila sepertinya sulit untuk masuk ke dalam tidur, memang dianjurkan olahraga dilakukan sore hari sebelum makan malam. Jadi tanpa memerlukan bantuan obat, secara otomatis tidur akan lebih mudah. Apabila sudah dicoba semua kebiasaan tidur sudah kita optimalkan, kita sudah menghindari hal-hal yang sepertinya akan mengganggu tidur kita. Tetapi kok sepertinya masih sulit untuk jatuh terlelap tidur maupun mempertahankan durasi tidur yang efektif. Nah, saat itulah sebaiknya datang ke dokter. Sehingga dicari nih akar permasalahan atau intervensi apa yang mungkin perlu tata laksana lebih lanjut. Salam sehat.